Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai pewarnaan anti ajaib lokal. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Aulia Agusta dengan NIM akhir 2056. Kemudian ada saya sendiri, Titik Tridiana Dewi dengan NIM akhir 2057. Kemudian ada Gustian Arya Satya dengan NIM akhir 2060. Dan yang terakhir ada Serly Dwi Sajilia dengan NIM akhir 2061. Sebelumnya mohon maaf, di sini Aulia Agusta tidak bisa on cam karena sedang sakit. Slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pelabelan anti ajaib lokal. Disebut sebagai pelabelan anti ajaib lokal jika setiap dua titik bertetangga U, V, komplement V memenuhi WU tidak sama dengan WV, di mana WU itu merupakan bobot hasil penjumlahan label sisi-sisi yang berujung pada titik U, yaitu dengan rumus yaitu WU sama dengan sigma E komplement EU FE, di mana EU itu merupakan himpunan sisi yang berujung pada titik U. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk konsep pewarnaan titik anti ajaib lokal. Konsep pewarnaan yang menggunakan pelabelan anti ajaib lokal pada graf dikenalkan pada tahun 2017 oleh Arumugam, Premalata, Baca, dan Semanikova, Venovcikova. Banyaknya warna minimal yang diperoleh dari pelabelan anti ajaib lokal dinamakan bilangan kromatik anti ajaib lokal dan dinotasikan dengan Xla G. Lalu pada gambar ini diketahui bahwa graf memiliki 4 bilangan kromatik yang berwarna merah, kuning, hijau, dan biru, di mana warna-warna ini tidak bisa digunakan secara sembarangan. Untuk pewarnaannya ini diberikan sesuai dengan titik yang mempunyai bobot sama, seperti biru untuk bobot 8, merah untuk bobot titik 7, hijau untuk bobot 15, dan kuning untuk bobot 12. Nah, untuk menghitung bobot pada setiap titik ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan, yaitu menjumlahkan sisi-sisi yang berada di sekitar titik tersebut. Contoh pada bobot titik 15 yaitu dengan menjumlahkan sisi di sekitarnya, yaitu 1 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 15. Selanjutnya. Lalu selanjutnya yaitu pewarnaan titik anti ajaib lokal pada graf sikel. Graf sikel ini Cn dengan N lebih besar sama dengan 3 titik memiliki Xla atau bilangan kromatik sama dengan 3. Sesuai dengan konsep sebelumnya, di sini graf sikel mempunyai N lebih dari 3 dan dapat dibuktikan bahwa graf sikel mempunyai bilangan kromatik sama dengan 3, yaitu pada warna merah, kuning, dan biru. Untuk kuning mempunyai bobot 9 yang berasal dari penjumlahan sisi di sekitarnya, yaitu 3 ditambah 6. Untuk warna merah mempunyai bobot 7, ini didapatkan dari 6 ditambah 1. Lalu untuk biru dengan bobot titik 6, yaitu didapatkan dari 1 ditambah 5. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu pewarnaan titik total anti ajaib lokal pada graf sikel. Gambar di samping adalah contoh pewarnaan titik yang menggunakan pelabelan total anti ajaib lokal pada graf sikel dengan bilangan kromatik total anti ajaib lokal sama dengan 2.
Nah, untuk bobot titik U dihitung sebagai WU sama dengan FU plus sigma E komplement U FE, di mana EU adalah himpunan sisi yang memuat titik U. Contoh di samping ini yaitu pewarnaan titik yang menggunakan pelabelan total anti-ajaib lokal pada graf sikel. Pada graf sikel ini terdapat dua bilangan kromatik, yaitu pada warna merah dan biru, di mana merah bernilai bobotnya 15 dan biru bernilai 18. Untuk mencari WU ini seperti pada rumus, yaitu dengan menjumlahkan bobot titik dengan sisi yang terhubung dengan titik tersebut. Sehingga pada titik yang berwarna biru ini mempunyai nilai 18 yang berasal dari 11 ditambah 6 dan ditambah 1 sama dengan 18. Untuk titik yang berwarna merah ini mempunyai nilai 15, yaitu didapatkan dari 6 ditambah 7 dan ditambah 2, sehingga mempunyai nilai 15. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan titik anti-ajaib lokal pada graf persahabatan. Pada graf persahabatan, Fn dengan N lebih dari sama dengan 2, segitiga memiliki ekskla Fn sama dengan 3. Dengan rumus yaitu WU sama dengan sigma E elemen E U Fe. Dan gambar di samping ini merupakan salah satu gambar atau contoh dari graf persahabatan. Nah, di sini saya menggunakan N-nya itu sama dengan 4. Nah, kemudian di sini jika ingin mencari dari titik yang ada di tengah atau yang berwarna hijau ini, yaitu bisa dengan cara menjumlahkan sisi-sisi yang terhubung. Jadi kita dapat menjumlahkan 11 ditambah 7, ditambah 12, ditambah 8, ditambah 9, ditambah 5, ditambah 10, dan ditambah 6. Nanti jumlahnya itu akan menghasilkan 68, dan itu nantinya akan mengisi pada titik yang ada di tengah yang berwarna hijau ini. Misalnya, saya ingin mencari titik yang berwarna biru. Nah, itu caranya yaitu dapat dengan menjumlahkan sisi-sisi yang terhubungnya, yaitu dengan menjumlahkan 11 ditambah 2, yaitu 13. Kemudian, jika ingin mencari yang titik berwarna merah, sama, yaitu dengan menjumlahkan sisi-sisi yang menghubungkannya, yaitu 7 ditambah 2. Hasilnya yaitu 9. Nah, kemudian dengan begitu akan membuktikan bahwa ekstra Fn-nya yaitu ada 3. Bagaimana kita mengetahui ekstra Fn-nya ada 3, yaitu dengan melihat dari bilangan kromatiknya atau melihat dari warna-warna yang berbeda. Jadi karena di sini ada warna hijau, biru, dan juga merah, sehingga ekstra Fn-nya yaitu sama dengan 3. Selanjutnya, slide berikutnya. Kemudian, pewarnaan titik total anti-ajaib lokal pada graf persahabatan. Graf persahabatan Fn dengan N lebih dari sama dengan 2 segitiga memiliki ekslat Fn sama dengan 3. Dengan rumus yaitu WU sama dengan FU ditambah sigma E elemen E U Fe. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh dari graf persahabatan. Nah, di sini sama seperti pada pewarnaan titik anti-ajaib lokal pada graf persahabatan yang tadi saya jelaskan, jika mencari totalnya juga, misal saya ingin mencari titik yang di tengah, yang berwarna hijau. Nah, itu nanti dapat dijumlahkan atau mencarinya dengan menjumlahkan sisi-sisi yang menghubungkannya, yaitu 21 ditambah 3, ditambah 6, ditambah 2, ditambah 5, ditambah 1, ditambah 8, ditambah 4, dan ditambah 7. Dan nanti hasilnya itu akan menghasilkan 57. Kemudian, jika ingin mencari titik yang berwarna merah, sama, yaitu dengan menjumlahkan 11 ditambah 3 ditambah 16.
dan hasilnya akan menjadi 30. Jadi X lat Fn-nya itu merupakan bilangan kromatiknya. Nah, karena pada gambar ini merupakan menggunakan N sama dengan 4, jadi memiliki bilangan kromatik yaitu sama dengan 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pewarnaan titik anti ajaib lokal pada graf lintasan. Nah, di sini kenapa dikatakan dengan graf lintasan? Karena setiap titik yang dihubungkan itu minimal itu terdapat satu sisi yang menghubungkan setiap titiknya, dan maksimal itu ada dua sisi yang menghubungkan di setiap titiknya dengan graf lintasan PN dengan N lebih dari sama dengan 3 dan titik memiliki X-la dalam kurung PN sama dengan 3. Dan rumus bobot hasil penjumlahan label sisi-sisi yang berujung pada titik U yaitu WU sama dengan sigma E komplement E U F E, di mana kita bisa mencari bobot dari setiap titik ini dari rumus yang sudah saya sebutkan sebelumnya di WU tersebut. Jadi sebagai contoh di sini ada titik berwarna merah, biru, dan kuning. Jadi dapat dibuktikan di sebelumnya, yaitu pada graf lintasan PN ini dengan N lebih dari sama dengan 3. Jadi minimal di graf lintasan ini memiliki 3 warna yang berbeda. Sebagai contoh di sini ada warna merah, di sini bobotnya 6, di mana dia dihubungkan dari sisi yang berbobot 6. Dan sama juga di sini ada warna biru yang dimana di sini juga merupakan penjumlahan dari sisi-sisi yang berujung pada titik berwarna biru ini, yaitu 6 ditambah 1 seperti itu. Dan terdapat juga titik berwarna kuning di mana ini merupakan ujung dari sisi-sisi yang berakhir pada titik kuning ini, yaitu titik berbobot 3 seperti itu. Selanjutnya ada pewarnaan titik anti ajaib lokal pada graf roda. Nah, seperti sebelumnya graf lintasan yaitu berbentuk garis lurus. Nah, di sini juga ada graf roda di mana grafnya ini berbentuk segi 6 dan ada satu titik di tengah yang menjadi pusat dari graf roda ini. Dengan rumus bobot hasil penjumlahan label sisinya yang berujung pada titik U yaitu WU sama dengan sigma E komplement EU FE. Nah, sama seperti sebelumnya pada graf roda ini terdapat minimal itu ada 4 bilangan kromatik. Jadi pada graf roda ini bilangan kromatiknya itu N lebih dari sama dengan 4. Dimana di contohnya ini ada eh, ada tiga warna. Ada 3 warna di sini, ada merah, biru, dan hijau, di mana setiap warna ini terdapat bobot-bobot yang berbeda, di mana merah ini bobotnya itu adalah 18, di mana 18 ini merupakan penjumlahan dari setiap sisi yang berujung pada titik merah. Sebagai contoh di sini di titik merah pojok kanan atas di situ ada 18, di mana itu merupakan penjumlahan dari sisi-sisi yang berbobot 1, 11, dan 6. Lalu ada titik yang berwarna biru di mana titik biru ini berbobot 15 yang merupakan penjumlahan dari setiap sisi yang berujung pada titik biru. Di mana contohnya di sini di titik biru sebelah kanan ini ada 15 yang merupakan penjumlahan dari sisi yang berbobot 6, 7, dan 2. Lalu ada
titik yang berwarna hijau di sini dia berbobot 57, di mana dia juga sama merupakan penjumlahan dari setiap sisi yang berujung pada titik hijau ini. Jadi penjumlahan dari sisi yang berbobot 7, 11, 9, 10, 8, dan 12. Lalu selanjutnya ada pewarnaan titik total anti ajaib lokal pada graf roda. Nah, rumus untuk bobot hasil penjumlahan label sisi-sisi yang berujung pada titik U yaitu WU sama dengan FU plus sigma E komplemen EU FE. Jadi sama seperti sebelumnya, masih pada graf roda di mana setiap warna di sini melambangkan bobot-bobot dari setiap titiknya tersebut, di mana di sini ada titik merah dan biru, di mana di sini titik merah ini mewakili bobot 15 dan titik biru ini merupakan perwakilan dari bobot 18, di mana bobot ini didapatkan dari penjumlahan setiap sisi yang berujung pada titik biru atau merah dan ditambahkan dengan bobot dari titik itu sendiri. Jadi seperti contoh di sini ada titik merah di sebelah kiri atas, di sini 15, yaitu penjumlahan dari titik merah itu sendiri 9 dan ditambahkan dengan sisi-sisi yang berujung pada titik merah tersebut, yaitu ada 5 dan 1. Jadi hasilnya adalah 15. Lalu contoh juga pada titik biru, ini sebelah kanan atas, ini berbobot 18, di mana dia itu merupakan penjumlahan dari titik itu sendiri, yaitu 11, dan ditambah dengan bobot sisi-sisi yang berujung pada titik biru tersebut, yaitu di sini ada titik 6 dan titik 1. Baik, pewarnaan titik anti ajaib lokal pada graf pohon. Pada graf pohon T di samping dengan leaves atau daunnya itu kan lebih dari sama dengan 3, daun akan memiliki bilangan kromatik dengan rumus daun ditambah 1. Seperti gambar di samping, kita misalkan bahwa bulatan yang berwarna merah, kuning, dan juga hijau adalah daunnya. Nah, untuk menghitung bilangan kromatik, yaitu daun ditambah 1 berarti 3 ditambah 1, yaitu 4. Bisa kita lihat bahwa terdapat 4 bundaran warna, yaitu warna merah, kuning, hijau, dan juga putih. Lanjut. Pewarnaan titik anti ajaib lokal pada graf layang-layang. Nah, pada graf layang-layang sendiri itu adalah gabungan dari graf lintasan dan sikel. Pada graf layang-layang KTN, M untuk N lebih dari sama dengan 3 memiliki bilangan kromatik sama dengan 3. Bisa kita lihat bahwa titik bobot pada setiap kromatik itu berbeda-beda ya. Jadi kalau warna merah sendiri itu memiliki bobot 11, lalu bilangan kromatik berwarna biru memiliki bobot 12, dan yang terakhir itu bilangan kromatik yang berwarna kuning dengan bobot 17. Nah, penjumlahan dari yang warna kuning itu ialah penjumlahan dari berbagai sisi yang sudah dihubungkan oleh titik kuning ini. Jadi kita bisa lihat bahwa penjumlahan dari 17 dengan hasil 17 itu adalah penjumlahan dari 8 ditambah 6 dan ditambah 3. Kalau dari titik yang berwarna merah ataupun berwarna biru sudah bisa dilihat dari contoh-contoh teman-teman saya tadi. Jadi caranya juga sama, menghubungkan atau menjumlahkan sisi-sisi yang sudah terhubung. Lanjut. Pewarnaan titik total anti ajaib lokal pada graf kipas. Graf kipas Fn dengan N lebih dari sama dengan 3, lebih dari sama dengan 3 titik, memiliki bilangan kromatik sama dengan 3. Nah, bisa kita lihat bahwa pada kromatik yang berwarna merah itu memiliki bobot 24 karena dia adalah penjumlahan dari titik yang berwarna merah tersebut yang kiri atas itu 15 ditambah sisi-sisi yang
yang dihubungkan oleh titik merah, yaitu 1 tambah 8 tambah 15, jadinya 24. Itu pada kromatik yang berwarna biru dengan bobot 22, yaitu penambahan atau penjumlahan dari sisi-sisi 1 ditambah 2 ditambah 7 dan juga ditambah titik yang berwarna biru yaitu 12. Lalu bilangan kromatik dengan warna kuning dengan bobot 49 itu adalah penjumlahan dari sisi-sisi yang dihubungkan, yaitu sisi dengan bobot 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 9 dan juga tidak lupa dengan menambahkan titik yang warna kuning, yaitu ditambah 14, hasilnya pasti akan 49. Lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kalimat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.